Pandangan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 disampaikan oleh Muhammad Lawquat Nasution ST, nomor anggota A537. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya, karena hari ini kita masih diberi anugerah kesehatan di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global akibat eskalasi konflik di kawasan Asia, Timur Tengah, dan perang dagang Amerika Tiongkok yang secara langsung mempengaruhi kebijakan setiap negara, termasuk Indonesia. Pada rapat paripurna DPR RI hari ini, fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan pandangan atas keterangan pemerintah terhadap keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024. Saudara pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati, memasuki tahun 2024, perekonomian global menghadapi dinamika kompleks akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Asia dan Timur Tengah, serta dampak perlambatan ekonomi Tiongkok, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, proteksionisme, serta gangguan rantai pasok semakin menekan perdagangan internasional. Proyeksi IMF melalui World Economic Outlook April 2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi global hanya 3,2%. Namun demikian, kita patut bersyukur karena perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang menggembirakan. Pemilu yang berlangsung dalam suasana aman dan damai, serta pemilihan presiden dalam satu putaran telah memberikan stabilitas politik yang signifikan. Transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar dan menjadi pondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Pemerintah berhasil menjaga kredibilitas kebijakan dan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan makroekonomi. Sinergi antara kebijakan fiskal dan responsif dan kebijakan moneter yang prudent menjadi pilar utama yang mempertahankan ketahanan ekonomi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pemulihan ekonomi global pada triwulan 4 2024 dan kebijakan penghematan belanja negara yang dilakukan pada akhir tahun atas arahan Presiden terpilih. Posisi keuangan negara juga menunjukkan ketahanan yang kuat dengan total aset sebesar 13.692,4 triliun rupiah, kewajiban 10.269 triliun rupiah, dan ekuitas mencapai 3.424,4 triliun rupiah. Posisi kas negara di akhir tahun 2024 mencapai 457,5 triliun rupiah. Saudara pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami muliakan, setelah mempelajari dan menganalisa laporan realisasi APBN tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan kritis berikut ini. 1. Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% patut diapresiasi, terlebih dalam konteks tahun politik dan meningkatnya ketidakpastian global akibat perlambatan ekonomi Tiongkok, suku bunga tinggi di negara maju, serta ketegangan politik. Namun demikian, pencapaian ini masih di bawah target APBN sebesar 5,2%, menunjukkan bahwa dorongan fiskal dan stimulus yang diberikan belum cukup efektif dalam mengakselerasi sektor produktif. Di sisi lain, rendahnya inflasi sebesar 1,57% yang berada jauh di bawah asumsi APBN sebesar 2,8% memang menandakan keberhasilan stabilitas harga, tetapi juga menjadi indikasi lemahnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama PDB. Nilai tukar rupiah yang melemah hingga rata-rata 15.910 per US dollar menunjukkan kerentanan eksternal yang belum membaik dan menimbulkan tekanan terhadap utang luar negeri dan biaya impor. Sementara itu, tingkat suku bunga dan yield surat utang negara 10 tahun pada tahun 2024 berada pada rata-rata 6,80% atau sedikit di atas target yield 10 tahun APBN 2024 sebesar 6,7%.
Kedua, beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan seperti peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka pengangguran terbuka, kemiskinan, serta Gini rasio menjadi capaian positif yang harus terus dijaga. Namun demikian, penurunan nilai tukar nelayan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi alarm bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum menyentuh basis produksi masyarakat. Mencermati kondisi tersebut, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas program-program afirmatif, terutama untuk masyarakat pesisir, pedesaan, dan kawasan tertinggal. Kesenjangan pembangunan harus diatasi melalui alokasi dana, alokasi khusus yang lebih berpihak, penguatan peran BUMDes, serta peningkatan kapasitas fiskal melalui reformasi dana transfer ke daerah. Ketiga, realisasi pendapatan negara sebesar 2.842,5 triliun rupiah atau 101,43% jadi target memang patut diapresiasi. Namun penurunan tax rasio dari 10,31% menjadi 10,08% mengindikasikan adanya stagnasi dalam reformasi perpajakan, sehingga diperlukan perbaikan administrasi perpajakan, ekstensifikasi basis pajak, serta digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan rasio penerimaan terhadap PDB. Ketergantungan pada PNBP berbasis komoditas juga harus mulai dikurangi melalui diversifikasi sumber penerimaan negara. Keempat, realisasi belanja negara sebesar 3.350,2 triliun atau 100,76% dari pagu memang menunjukkan komitmen penyerapan anggaran, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Struktur belanja yang masih didominasi belanja rutin dan pembayaran bunga utang belum menunjukkan arah yang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap belanja diarahkan untuk memperkuat produktivitas nasional dan memperbesar multiplier efek terhadap perekonomian ekonomi. Saudara pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan kritis dan rekomendasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Demokrat akan terus menegaskan komitmennya dalam mendorong, mengawal setiap kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Juli 2025. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, nomor anggota A561 ditandatangani. Sekretaris Insinyur Haji Marwan Hasan MM, nomor anggota A546 ditandatangani.